Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai indeks dolar, Bitcoin dominance, dan event. Ya, nah event ini price poolnya senilai 4.500 USD. Lumayan tuh, berarti berapa? 60 juta, 70 juta? Gue lupa dengan kurs sekarang ya. Apalagi sekarang US menguat, jadi ya kalau against rupiahnya sedikit naik ya. Nah, ini diadakan oleh Bitfinex ya, di mana Bitfinex ini adalah salah satu exchanger tertua di cryptocurrency market ya dari 2012. Nah, tapi lagi-lagi untuk detailnya ini kita akan bahas nanti di belakang. Sekarang kita akan bahas dulu edukasinya ya, dan kenapa altcoins ini semakin menarik ya. Nah, pertama, jangan salah kaprah dulu. Masih ada yang komen di bawah, gue udah nggak tahu berapa kali ngomong sih sebenarnya ya. Bitcoin dominance itu ya bukan urusannya sama USD, walaupun terkadang suka kerasanya seperti itu ya. Jadi gini, saat ya Bitcoin dominance turun, itu nggak berarti alts akan ngepump against USD. No, jangan salah paham ya. Yang pasti apa? Kalau Bitcoin dominance drop, dia akan outperform BTC, bukan USD, begitu ya. Korelasinya lebih besar kalau indeks dolar turun. Nah, pair dengan USD akan meningkat gitu ya. Kenapa? Karena ya berarti daya belinya, ya kasarnya kan ini ngomong daya beli ya di XY nih. Kalau di XY-nya makin turun berarti daya beli dengan USD makin melemah. Itu kasarnya banget, walaupun sebenarnya lebih kompleks ngitungnya, cuman lagi-lagi gue permudah aja, gue bikin selayman mungkin. Jadi semakin indeks dolar melemah, di situ semakin kecil daya beli dari USD gitu ya. Jadi jangan disalahpahamkan dengan Bitcoin dominance. Bitcoin dominance ini apa? Semakin dia drop, ya Bitcoin dominance, artinya semakin BTC outperform oleh altcoins, begitu. Karena masih ada yang sepertinya kecampur nih indeks dolar dengan Bitcoin dominance. Gua harap sekarang setelah gue jelaskan dengan super simple seperti itu, mulai ngerti orang-orang ya, karena ya walaupun udah nggak sebanyak dulu sih ya. Sekarang orang-orang mulai lebih banyak yang ngerti, tapi masih ada aja yang mungkin ketinggalan karena nontonnya mungkin separuh-separuh. Jadi please nonton jangan separuh-separuh ya. Nonton full, didengar baik-baik gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini yang mungkin menjadi update penting adalah MA200 yang baru saja ketembus ya, ketembus oleh Bitcoin dominance ya. Ini gimana bang? Ya, kemarin kan masih di bawah MA200, sekarang tiba-tiba reclaim. Jadinya gimana? Ya kita tunggu MA20 apakah menjadi resisten atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya kayaknya gue udah bahas juga deh di sesi kedua ya. Dimana kalau kita lihat skenario yang mirip-mirip terjadi seperti sekarang adalah seperti di 2022 nih di Juli. Dia tembus, tiba-tiba reclaim di tanggal 19 Juli nih. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat MA20. Kalau MA20 berhasil menahan seperti di sini ya, di Juli tanggal 20 dan 21, ada possibility akan lanjut lagi membuat lower low. Jadi gini nih gambarannya ya. Gini, lower low. Nah, kalau kayak gini, altcoins akan outperform BTC, bukan indeks dolar sekali lagi ya. Jangan sampai salah paham. Bisa gini, Bitcoin dominance turun, tapi altcoins tetap drop, bisa ya. Yang kita hitung di sini adalah BTC. Berarti kemungkinan besar kalau altcoins lu drop dan si Bitcoin dominance drop, BTC lebih parah dropnya gitu ya. Itu yang kita pertimbangkan kenapa kita mulai menggeser BTC kita ke altcoins. Nggak semua, jangan semua dong ya, tapi mulai kita geser pelan-pelan. Oke, itu gambarannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih ya secara garis besarnya. Tinggal kita lihat apakah beneran terjadi atau tidak. Atau bisa juga kalau kita ngomong skenario yang lebih bullish untuk si Bitcoin dominance adalah seperti di sini. Dia reclaim dan lanjut lagi naik ke atas. Masih bisa ada kemungkinan seperti itu. Tapi lagi-lagi kondisinya itu kita lebih mendekati seperti di daerah sini ya. Daerah sini atau sini dibandingkan dengan di daerah di sini ya, karena ini adalah pertengahan bull market ya, atau pertengahan cycle run. Ini akhir dari cycle run begitu, dan ini pertengahan, ini awal gitu. Jadi lagi-lagi konteksnya cenderung lebih mendekati ke daerah sini atau sini gitu ya. Oke. Nah, jadi itu gambaran besarnya.
Sekarang kita akan geser dulu ke promo nih ya, kan tadi udah sedikit ngebul nih kepalanya. Gue udah jelasin mengenai bedanya Bitcoin Dominance dan indeks dolar, dan possibility untuk dia membuat lower low. Sekarang kita refreshing dulu dengan hadiah ya, atau event deh, lebih tepat, jangan hadiah, event. Di mana Bitfinex ini sedang mengadakan trading competition ya. Di mana trading competition ini untuk altcoins XRD, Solana, dan SEI ya. Alokasinya dalam 4.500 USD, dan kalau kita di sini sepertinya ini setiap bulan bisa ganti-ganti terus nih ya. Nah, jadi ini akan memberikan hadiah ke top 15 traders dari setiap koin ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 15 Februari. Ya, jadi buat lu yang mungkin kemarin ngerasa, aduh udah sedikit ketinggalan, nggak apa, ada ekstra tambahan 4 hari ya. Nah, sisanya sih kalau kita di sini secara overallnya masih mirip ya, nggak terlalu banyak perbedaan. Masih 3 pair juga, yaitu Redex, Sol, dan juga SEI ya. Dan kalau kita di sini untuk pembagian hadiahnya juga sama. Ini untuk 20 orang pemenang. Setiap poolnya ya itu bisa 1.500. Kayaknya kalau nggak salah ini dari 15 jadi 20. Ini ada perubahan sedikit ya. Berarti jadi ada slotnya makin besar nih. Sampai 20 orang pemenang. Setiap poolnya 1.500. Jadi juara pertama 250, juara 2 200, sampai juara 5 ke 20 mendapatkan 50 USD. Jadi cocok banget buat lo yang memang sedang mau melakukan akumulasi. Ini semuanya berdasarkan trading volume. Semakin besar volume yang lo tradingkan ya, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan juara pertama. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk kompetisi ini sendiri akan take up to 4 to 6 weeks ya, berarti 4 sampai 6 minggu untuk bisa deliver si price-nya untuk ke para winners ya. Jadi nggak finish langsung dikasih gitu. Ada dulu perhitungannya dan lain-lain, takutnya mungkin ada manipulasi dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk di Bitfinex. Dan buat lo yang belum tahu Bitfinex, seperti yang gue sudah katakan di depan, ini adalah salah satu cryptocurrency exchanger yang OG ya, yang sangat tua ya, bisa dibilang ini cukup sepuh gitu ya, karena dia sudah ada sejak 2012 ya. Binance aja 2017 ingat gua ya. Jadi ya ini salah satu yang memang sudah sepuh, dan tentunya di sini cocok buat segala user ya. Buat yang mungkin masih baru, lo bisa di sini bisa pakai peer to peer gitu. Dan uniknya, lucunya si Bitfinex ini awalnya peer to peer lending ya. Bukan peer to peer lending, tapi peer to peer Bitcoin exchange. Tapi pelan-pelan bergeser menjadi full fledged centralized exchange begitu ya. Dan juga buat lo yang misalkan pengen mendapatkan bunga nih atau staking ya, bisa juga di sini. Kita bisa di sini ada macam-macam, ada Tron bisa 6,5%, ada EOS 1,5%, Tesos 4,5%, Solana 2%, Cardano 4,5%, dan seterusnya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk event Bitfinex ya. Kita akan sedikit kembali lagi ke Bitcoin Dominance. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue ingatkan ya, ini berlaku dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 11 Februari ya. Nah, jadi buat lo yang pengen ikutan, silakan bisa klik di link description gue di bawah ya. Oke, balik lagi ke Bitcoin Dominance. Yang jadi kunci menurut gue sekarang EMA20. Kalau EMA20 menjadi resisten dan Bitcoin Dominance membuat lower low, berarti ya altcoins akan kembali berjaya dibandingkan dengan BTC ya. Dan untuk indeks dolar, PR-nya adalah tentunya melemah ya, jangan menguat. Kalau dia menguat, ini akan membuat risk on aset cenderung drop ya, cenderung, nggak selalu tapi cenderung drop ya. Jadi harapannya adalah dia kembali di bawah dari 200 dan membuat lower low ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Ini ya, semua konten ini bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan seperti biasa, jangan lupa 3 golden rule dari investing. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Kalau udah pakai uang panas tuh kayak ada setannya, nggak tahu kenapa. Bukan balimit. Rule kedua adalah jangan over leverage. Boleh trading futures, tapi jangan sampai ngerusak posisi spot jangka panjang. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berpikir jangka panjang. Jangan berpikirnya gini, besok mau profit berapa? Jam ini mau profit berapa? Makin pendek time frame-nya, makin boncos ya. Karena kenapa? Karena kalau udah time frame terlalu pendek, nggak kena target, langsung stres nih. Nah, udah stres, kita jadi nggak pakai logika, tapi malah mainnya ke perasaan. Kalau udah pakai perasaan, biasanya kacau begitu ya. Karena ini trading, bukan pacaran. Kalau pacaran ya boleh, silakan pakai perasaan. Tapi kalau trading, jangan pakai perasaan.
harus pakai logika dan sesuai dengan SOP kita. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.